Bukan bola pasir B52 lebih bikin khawatir. Yang penting kita menang. Menang untuk apa? Menang untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Perbincangan ramai tentang polemik Pulau Pasir seharusnya tidak sampai melupakan satu hal yang sedang terjadi di Australia. Sesuatu yang seharusnya lebih membuat Indonesia gelisah dan harus bersikap. Situasi tersebut adalah rencana Amerika untuk menempatkan secara permanen armada bomber B-52 mereka di Australia. Pentagon disebut akan menempatkan 6 B-52 Stratofortress di pangkalan udara Tyndall, sekitar 300 km selatan kota Darwin. Dan akan sangat naif jika mengatakan langkah itu tidak akan berpengaruh ke Indonesia. Memang penempatan bomber di Australia tidak ditunjukkan untuk mengancam Indonesia, tetapi sebagai upaya Amerika untuk mengirimkan pesan kuat kepada China. Dengan langkah ini berarti Australia yang selama ini masih berhati-hati menjaga sikapnya terhadap China, kini resmi telah berada di garis depan konflik. Beijing sendiri langsung mengutuk rencana tersebut dan mengatakan sebagai bentuk mentalitas perang dingin Amerika. Penempatan bomber dengan kemampuan nuklir dinilai China akan meningkatkan ketegangan dan gangguan stabilitas wilayah. Dampak yang akan diterima negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia akan jelas terasa dalam sebuah konflik. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia buka suara mengenai perdebatan teritorial Pulau Pasir. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Abdul Qadir Jailani menjelaskan wilayah tersebut memang milik Australia dan tidak pernah menjadi bagian Nusa Tenggara Timur. Pulau Pasir merupakan pulau yang dimiliki Australia berdasarkan warisan dari Inggris. Pulau tersebut dimiliki oleh Inggris berdasarkan Ashmore and Cartier Acceptance (ACT) 1933 dan dimasukkan ke dalam wilayah administrasi negara bagian Australia Barat pada tahun 1942, tulis Abdul Qadir di Twitter seperti dikutip Selasa. Abdul Qadir menyebut menurut hukum internasional wilayah NKRI sebatas wilayah bekas Hindia Belanda. Pulau Pasir tidak pernah termasuk dalam administrasi Hindia Belanda. Dengan demikian, Pulau Pasir tidak pernah masuk dalam wilayah NKRI. Sebelumnya pemegang mandat hak ulayat masyarakat adat Laut Timor Fendi Tadoni mengancam melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Kalau Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke pengadilan Commonwealth Australia di Canberra, ujar Ferdi dikutip dari Antara Selasa. Ferdi yang juga ketua Yayasan Peduli Timor Barat itu mengatakan klaim Australia atas Pulau Pasir yang berjarak sekitar 120 km dari Pulau Rote NTT itu memicu banyak reaksi dari warga Indonesia. Menurut dia, selama ini walaupun selalu didesak untuk keluar dari gugusan Pulau Pasir, pemerintah Australia terkesan acuh tak acuh. Bahkan terakhir ada aktivitas pengeboran minyak bumi di kawasan gugusan pulau tersebut. Padahal, kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timor, Rote, dan Alor. Terbukti terdapat kuburan-kuburan para leluhur Rote dan bermacam artefak lainnya di gugusan Pulau Pasir, katanya. Selain itu, di pulau itu juga dijadikan sebagai lokasi beristirahat nelayan setelah semalam suntuk menangkap teripang dan ikan di kawasan perairan Pulau Pasir. Juga sering digunakan sebagai tempat transit oleh nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia, seperti ke perairan Pulau Rote. Namun, kata Ferdi, sejak ada nota kesepahaman antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974, Australia justru langsung mengklaim bahwa Pulau Pasir itu miliknya. Dia juga menilai selama ini Australia melakukan segala sesuatunya seperti miliknya sendiri. Padahal,
Gugusan Pulau Pasir adalah hak mutlak milik masyarakat adat Timor, Rote, Sabu, dan Alor. Kami mendesak Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk segera menerbitkan izin prakarsa pembuatan peraturan presiden tentang optimalisasi penyelesaian kasus Montara sebagaimana telah diinstruksikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada bulan Februari 2022, tutur Ferdi.